Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi afiks. Mengenai afiks ini saya sudah menjelaskan secara sepintas sebelumnya, termasuk dengan jenis-jenisnya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan apa fungsi afiks tersebut. Ya. Baik, kita langsung lihat fungsinya. Nah, afiks itu, sebelum kita lihat fungsi, kita lihat dulu apa itu afiks ya. Nama lain dari afiks adalah imbuhan. Jadi afiks ini juga sering disebut dengan imbuhan. Mengapa kita menggunakan istilah afiks? Karena ini memang istilah yang paling banyak dipakai dalam ilmu linguistik. Jadi kita biasakan menggunakan istilah-istilah itu. Jadi afiks ini sama dengan imbuhan. Nah, apa itu afiks? Ya, afiks itu adalah bentuk terikat. Bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Apa arti bentuk terikat? Artinya di sini adalah bahwa afiks itu adalah satuan gramatikal yang tidak dapat berdiri sendiri menjadi sebuah kata. Artinya, ketika kita gunakan dia dalam kalimat, afiks ini tidak punya makna jika dia tidak bergabung dengan kata dasar atau bentuk dasar. Nah, itu maksud bentuk terikat. Mungkin kalian masih ingat materi morfem sebelumnya ada yang namanya morfem terikat. Nah, itulah dia. Morfem terikat itu dia tidak memiliki makna sebelum dia itu bergabung dengan kata dasar atau bentuk dasar. Umpamanya imbuhan ber. Dia tidak punya makna ketika dia belum melekat dengan kata dasar atau bentuk dasar. Misalnya sepatu. Bersepatu. Jalan. Berjalan. Kalau hanya ber saja tidak ada makna. Misalnya kalau kita gunakan dalam kalimat saya sedang ber. Tidak ada makna ber. Tapi begitu ber ini melekat dengan kata jalan umpamanya tadi, muncullah makna ber di situ, melakukan perbuatan yaitu jalan. Ya, berjalan, melakukan perbuatan yaitu jalan. Kalau hanya ber, dia tidak punya makna. Inilah yang dimaksud dengan bentuk terikat. Jadi saya ulangi, bentuk terikat itu adalah bentuk yang memang dia itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam sebuah kalimat, tidak memiliki makna, baru memiliki makna ketika dia itu bergabung dengan kata dasar atau bentuk dasar. Ini dikatakan dengan bentuk terikat. Nah, atau afiks juga dikatakan bentuk atau morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Menurunkan kata imbuhan. Apa makna menurunkan kata imbuhan di sini? Kata dasar ketika dia dilekati oleh imbuhan, muncullah yang namanya kata berimbuhan. Inilah yang namanya afiksasi kemarin ya, di proses morfologis. Sebuah kata dasar dilekati oleh imbuhan, kan proses morfologis namanya. Hasil dari kegiatan itu, dari proses itu namanya afiksasi. Nah, hasil dari afiksasi itulah dia kata berimbuhan, artinya kata yang ada imbuhannya. Kalau kata yang tidak punya imbuhan itu namanya kata dasar. Kalau kemarin kata yang tidak punya imbuhan monomorfemis, sedangkan kata yang sudah berimbuhan polimorfemis namanya. Nah, begitu. Kemudian kita langsung lihat fungsi afiks. Apa maksud fungsi afiks dalam pembicaraan kita kali ini? Maksud fungsi afiks itu adalah peran afiks tersebut. Peran afiks membentuk kata
jenis kata, dan makna kata. Ketika dia itu bergabung dengan bentuk asal, kata dasar, atau bentuk dasar. Jadi afiks ini, ketika dia melekat dengan sebuah kata dasar, dia akan memunculkan sebuah makna baru. Yang berbeda, yang makna itu berbeda dengan sebelum sebuah kata melekat dengan suatu imbuhan. Jadi sebuah kata umpamanya bermakna A, tetapi begitu dia dilekati imbuhan, dia akan bermakna B. Nah, ini yang dimaksud dengan makna kata. Membentuk makna kata. Membentuk kata juga begitu, ya kata berimbuhan. Membentuk jenis kata juga begitu. Dari kata sifat nanti menjadi dari kata benda nanti menjadi kata kerja. Artinya ketika sebuah kata dasar dia berkelas kata benda, ketika didekati oleh sebuah imbuhan, dia akan menjadi kelas kata yang lain, verba misalnya, adjektiva misalnya. Nah, nanti kita lihat sama-sama apa maksud membentuk jenis kata. Ya, jadi begitu. Kita langsung lihat fungsi afiks. Kita mulai dengan prefiks. Prefiks ya. Ini yang saya munculkan di sini menasal. Menasal ini adalah morf. Variasinya nanti ada me, mem, men, meng, menge. Nah, itu variasinya atau alomorfnya. Nah, ini yang saya buat di sini hanya morfnya saja. Apa fungsi? Fungsi afiks menasal. Fungsinya adalah jika afiks menasal ini melekat pada sebuah kata dasar, bentuk dasar, atau pokok kata, dia akan membentuk kata dasar, bentuk dasar, dan pokok kata itu menjadi verba. Nah, jadi verba dia. Dari verba, nomina, adjektiva, adverbial, adverbia, numeralia, dan preposisi. Artinya apa? Kata-kata dasarnya atau bentuk dasarnya ini. Tetapi begitu dilekati oleh imbuhan menasal, berubahlah semuanya ini menjadi ini, verba. Verba ini kata kerja. Ya, verba kata kerja, nomina kata benda, adjektiva kata sifat, adverbia kata keterangan, numeralia itu kata bilangan, preposisi adalah kata depan. Kita lihat contoh. Nah, ini contoh. Menasal. Bertemu dengan kata ambil, V. V ini sengaja saya buat kode di sini, V itu verba. V itu verba. Nah, menasal bertemu dengan kata ambil, dia jadinya mengambil, verba. Ya. Tetapi berbeda dengan menasal bertemu dengan kata langit. Langit itu N, nomina maksudnya. Ini sengaja saya buat untuk memperjelas. N ini nomina, kata benda. Langit yang merupakan nomina dilekati imbuhan menasal, jenis kata yang awalnya kata dasar ini jenisnya nomina, begitu dilekati oleh menasal dia menjadi verba. V. Melangit, verba. Inilah yang saya maksud tadi. Yang saya maksud tadi membentuk jenis kata. Jadi kalau ini dari verba dilekati menasal tetap verba dia. Tapi kalau ini langit nomina dilekati menasal menjadi melangit. Berubah jenis katanya dari nomina menjadi verba. Dari kata benda menjadi kata kerja. Ini juga begitu. Dari kata sifat, tinggi ini adalah kata sifat. Dari kata sifat menjadi verba juga.
Kemudian dapat adverbia. Ya, kata keterangan dari adverbia dilekati menasal, dia juga menjadi verba. Begitu juga kata numeralia atau kata bilangan. Perhatikan numeralia kata bilangan. 1, itu kan numeralia kata bilangan. Dilekati menasal menjadi menyatu, verba juga namanya. Nah, itu. Begitu juga dengan menasal. Menasal bertemu dengan kata dalam. Dalam itu preposisi atau kata depan. Ya. Menjadi mendalam. Mendalam verba. Ya. Mendalam jadinya verba. Jadi berubah dia. Mengapa terjadi perubahan? Karena dilekati oleh imbuhan menasal ini. Ya, jadi secara umum perlu diingat bahwa setiap kata dasar, bentuk dasar yang dilekati oleh imbuhan menasal, dia hasilnya adalah kata berjenis verba atau kata kerja. Nah, itu perlu diketahui. Jadi setiap kata dasar, bentuk dasar, atau pokok kata dilekati oleh imbuhan menasal, dia itu jenis katanya adalah verba atau kata kerja. Nah, begitu ya. Kita lihat berikutnya. Yang kedua, penasal. Nah, penasal. Penasal ini dia membentuk nomina. Nah, ini dia, membentuk nomina. Dari kata dasar, bentuk dasar, atau pokok kata yang berupa verba, nomina, dan adjektiva. Jadi, kalau kata dasar itu berkelas kata verba, kata kerja, nomina, kata benda, adjektiva, kata sifat, dilekati oleh imbuhan penasal, hasilnya dia membentuk nomina atau kata benda. Kita lihat contoh. Penasal ini bertemu dengan kata ajar, dilekatkan pada kata ajar. Mula-mula ajar ini verba. Tetapi begitu dilekati oleh penasal jadilah dia nomina. Begitu juga dengan ini, penasal bertemu dengan kata laut, dilekati oleh penasal, laut dilekati oleh penasal, awalnya nomina, dia juga masih nomina. Nah, tidak ada terjadi perubahan kelas kata di sini, jenis kata. Coba ingat kembali morfem derivasional dan infleksional di pertemuan awal sebelumnya dengan Pak Syah. Kemudian penasal bertemu dengan kata sabar menjadi penyabar, nomina. Jadi setiap kata yang dilekati oleh imbuhan penasal itu dia membentuk nomina. Kemudian ada beberapa catatan berkaitan dengan penasal ini yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, ya berkaitan dengan imbuhan penasal ini ya. Pertama, kalau kata yang telah dibentuk dengan penasal, misalnya tadi penyabar, pelaut, pengajar, ini tidak boleh dinegatifkan dengan kata tidak. Tetapi harus dinegatifkan dengan kata bukan. Mengapa tidak boleh dengan kata tidak, tetapi dengan kata bukan? Karena nomina. Ya, karena dia itu nomina. Jadi kalau nomina, ketika kita negatifkan dia harus menggunakan kata bukan. Bukan tidak. Kapan tidak digunakan? Kalau di depannya adalah verba. Misalnya tidak makan, tidak minum, tidak belajar. Justru di sini bukan makan, bukan minum, bukan belajar. Bukan, tapi tidak. Itu ya. Jadi penasal ini, kata yang di dalamnya mengandung penasal, jika ingin dinegatifkan, dia haruslah menggunakan kata bukan. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata tidak. Ini contoh ya, tidak penyayang. Ini salah ini.
yang benar bukan penyayang. Catatan yang kedua, kata berprefiks penasal mempunyai pertalian dengan kata berprefiks menasal. Jadi kalau kata itu berprefiks penasal, dia ada hubungannya dengan kata yang berprefiks menasal. Itu ada hubungannya begitu. Ya. Misalnya penulis. Penulis. Penulis ini berhubungan dengan kata menulis. Nah, itu. Penulis berhubungan dengan kata menulis. Nah. Oke. Kita lihat berikutnya. Di antara kata berprefiks penasal yang dibentuk dari adjektiva, itu bertalian erat atau berhubungan erat dengan verba berprefiks menasal yang bentuk dasarnya bersufikskan. Umpamanya kata penguat. Penguat ini bertalian erat dengan menguatkan. Ada hubungan ya. Kita lihat berikutnya per. Imbuhan per. Imbuhan per ini penjelasan saya juga tidak jauh berbeda dengan dua afiks yang sudah saya sebutkan di atas. Ketika per melekat pada kata dasar atau bentuk dasar, dia membentuk nomina. Membentuk nomina. Namanya kata raga. Raga ini kan nomina. Dilekati per peraga, nomina juga. Nah, ini semuanya nomina ini. Nah, kita lihat ber. Ber, dia ini fungsinya membentuk verba. Membentuk verba kalau kata dasarnya itu adalah nomina, numeralia, adjektiva, dan prakategorial. Prakategorial ini pokok kata dia. Pokok kata. Pokok kata itu dia juga tidak bisa berdiri sendiri di dalam sebuah kalimat. Nah, terikat juga, bentuk terikat. Umpamanya ini bersepeda. Ini kan nomina sepeda, dilekati ber. Jadinya bersepeda, berubah dia menjadi verba. Nah, jadi ber ini pembentuk verba. Semua kata dasar atau bentuk dasar yang dilekati oleh ber itu semuanya nanti adalah verba. Ter juga, kita lihat ter. Ter pembentuk verba pasif. Nah, ini ya. Kita lihat jatuh verba, ini cantik adjektiva. Tapi begitu dilekati ter, jadilah dia verba. Nah, itu. Di juga pembentuk verba pasif. Ya, pembentuk verba pasif. Di. Tulis adalah verba. Ini menjadi ditulis, masih verba. Cuma dia verba pasif. Kita lihat kemudian ke. Ke membentuk numeralia dan nomina. Jika melekat pada bentuk dasar yang bukan numeralia. Nah, itu. Pembentuk numeralia, misalnya ini. 4 numeralia dilekati oleh numeralia ini kan, numeralia ini artinya kata bilangan. Jadi dilekati ke, dia menjadi numeralia juga. Tetapi ketua misalnya, bentuk dasarnya tua. Kata dasarnya adalah tua di sini. Dan dia itu adalah adjektiva, ya, bukan numeralia. Dilekati ke, jadinya ketua, sehingga jenis katanya adalah nomina. Kemudian se pembentuk nomina, adjektiva dan adverbia. Jadi dia membentuk nomina, adjektiva dan adverbia. Umpamanya sekamar. Kamar ini kan nomina. Sekamar. Sepandai, adjektiva. Ya, ketika dilekati oleh se jadinya adjektiva, pandai. Sudah adverbia, sesudah adverbia. Nah, jadi kuncinya di sini kalau untuk se ini, kalau tergantung pada kata dasarnya apa. Kata dasarnya berjenis kata apa. Kalau kata dasarnya berjenis nomina, ketika dilekati oleh se, dia tetap nomina. Kalau kata dasar berjenis adjektiva, dilekati oleh se, dia tetap adjektiva. Kalau kata dasarnya sudah adverbia, ya, kata keterangan dilekati oleh se, dia tetap adverbia. Nah, itu mudah sekali menandainya. Kemudian pe.
Pe ini pembentuk nomina. Pe itu pembentuk nomina yang maknanya merupakan keprofesian. Artinya setiap pe setiap kata yang dilekati oleh imbuhan pe itu dia akan membentuk nomina yang maknanya itu merupakan keprofesian. Petinju, profesi. Petinju itu kan profesi. Petinju tidak sama dengan peninju. Nah, kalau petinju itu profesi, atlet. Kalau peninju lain. Kemudian pertaliannya pun juga beda. Kalau peninju, dia bertalian dengan kata meninju, yaitu imbuhan menasal. Jadi, kalau peninju dan meninju, itu pertaliannya adalah imbuhan penasal dengan menasal. Kalau petinju, itu pertaliannya adalah imbuhan pe dan ber. Nah, itu bedanya. Nah, jadi itu penjelasan saya mengenai hubungan ya atau pertalian seperti yang di atas tadi. Petani, profesi, kan? Petani kan profesi. Lalu pegulat juga profesi. Kemudian yang kedua, infix. Infix ini adalah imbuhan yang tidak produktif dalam bahasa Indonesia. Arti tidak produktif adalah imbuhan itu tidak banyak. Dan dari waktu ke waktu itu tetap hanya itu saja imbuhannya. Kemudian hasil dari proses morfologisnya pun terbatas. Kosakatanya itu terbatas, tidak banyak. Beda dengan menasal. Dengan menasal itu bisa membentuk ratusan kata. Kalau dengan infix ini tidak bisa. Kalau prefix seperti menasal, penasal, ber, ter, di, ke, se itu ratusan kata bisa terbentuk. Tapi kalau dengan infix tidak. Bisa dihitung dengan jari. Makanya dia disebut dengan tidak produktif. Jadi kalau menasal, ber, per, ter, di, ke, se itu semuanya adalah imbuhan-imbuhan yang produktif. Nah, kemudian kita lihat infix. Ya, kita lihat infix. L, M, R, dan in. Ya, L, M, R, dan in. Infix ini artinya dia di tengah-tengah. Jadi ada sebuah kata dasar, dia masuk ke tengah-tengah kata. Artinya bukan di awal ya. Makanya disebut in. In itu kan dalam. Artinya dia bukan di awal, tapi di dalam, di tengah-tengahnya. Apa fungsinya? Ada dua. Yang pertama membentuk nomina. Yang kedua membentuk verba. Membentuk nomina. Kapan dia membentuk nomina? Misalnya ini. Tambah tunjuk jadinya telunjuk. Tunjuk adalah verba, kemudian menjadi telunjuk. Dilekati menjadi nomina. Gigi adalah nomina, dilekati jadinya nomina. Begitu juga ini, jari kerja. Kerja adalah verba, dilekati oleh in, jadinya nomina, kinerja. Kalau yang membentuk verba ini dia, L dan M. L dan M, misalnya kupas. Kupas ini verba, jadinya kelupas, verba. Gerlap, gerlap itu adjektiva, dilekati gemerlap, verba jadinya. Nah, jadi itu fungsi fungsi infix. Ya, tidak banyak ya. Jadi fungsinya itu dia pembentuk nomina, kemudian dia juga pembentuk verba. Lalu sufix. Ya, prosesnya juga sama ya, prosesnya an. An itu pembentuk nomina. Jadi kata apapun ketika dia dilekati oleh sufiks an, dia itu menjadi nomina. Nah, ini contohnya ini. Makan verba, dilekati an, nomina. Gorden itu nomina, dilekati an, gordenan, an, nomina. Ratus, nomina, dilekati an juga nomina. Serang verba, dilekati an, nomina. Jadi intinya kata apapun ketika dilekati oleh an, dia menjadi nomina. Sedangkan i, ya, sufiks i. Sufiks i ini dia membentuk prakategorial. Prakategorial dan sekaligus dia juga membentuk verba.
Ya, sekaligus dia juga membentuk verba. Misalnya ini, I duduki, verba ya. I sakiti, verba. Cuma dia prakategorial. Itu. Kan juga pembentuk verba. Nah, kalau ada kata dilekati oleh kan berarti dia verba. Nya ini ada dua, membentuk nomina dan membentuk verba. Membentuk nomina dan membentuk verba. Misalnya tenggelamnya. Tenggelamnya ini, tenggelam kan verba. Dilekati olehnya jadinya yaitu nomina. Sukar adjektiva, dilekati olehnya jadinya nomina. Naik verba, dilekati olehnya jadinya nomina juga. Kemudian dia juga membentuk kata keterangan. Jadi selain membentuk nomina, dia juga membentuk kata keterangan atau adverbia dari beberapa kata tertentu. Nah, misalnya ini agak dilekati olehnya jadinya agaknya. Rupa dilekati oleh adjektiva menjadi rupanya. Lalu kira dilekati olehnya juga. Kira yang merupakan verba jadinya kiranya adverbia juga. Jadi dia itu bukan nomina lagi, jadinya verba. Yang terakhir adalah gabungan awalan dan akhiran. Nah, di sini saya membuat konfig dan simulfik. Konfig garis miring simulfik. Jadi dalam istilah gabungan awalan dan akhiran itu sebenarnya ada yang namanya konfig, ada yang namanya simulfik. Kalau konfig itu awalan dan akhiran itu melekat secara sekaligus. Ya, proses morfologisnya itu terjadi secara sekaligus. Nah, dia melekat secara sekaligus. Sedangkan simulfik dia melekat secara bertahap. Nah. Kemudian apa saja contoh misalnya beran. Nah, kalau di gabungan awalan dan akhiran ini sebenarnya gampang kalau kita memang sudah menguasai yang fungsi prefix, infix, simulfik itu, saya rasa di sini tidak ada masalah lagi. Tinggal kita tandai saja. Misalnya ini ber ini di atas tadi dia fungsinya membentuk verba. Maka berarti otomatis di sini walaupun ini beran, dia fungsinya pembentuk verba. Nah, ya, hanya ini nih. Nah. Misalnya ini ya. Nah, beran ini. Nah, verba semua. Nah, ya. Penasal juga begitu. Penasal. Tadi kita sudah tahu di atas penasal itu fungsinya membentuk nomina. Maka di sini sama juga, dia membentuk nomina. Nah, membentuk nomina dia. Oke. Kemudian peran. Per tadi di atas kan membentuk nomina juga. Nah, maka ya sama pembentuk nomina. Nah, ini ya, peran tumbuh, pertumbuhan, perlebaran. Nah, khusus untuk perlebaran ini di sini saya buat di sini lebar. Lebar ini saya buat ADJ garis miring N. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang lebar ini dia bisa berjenis kata adjektiva, bisa berjenis kata nomina. Mengapa demikian? Tergantung pada konteks kalimat. Umpamanya ini. Dia bisa berjenis kata adjektiva kalau bermakna lapang. Umpamanya dalam kalimat jalan yang akan dibangun cukup lapang. Nah, baru di situ cukup lebar. Jalan yang akan dibangun cukup lebar. Nah, lebar di situ bermakna lapang. Maka dia beradjektiva. Tapi kalau dia itu bermakna misalnya lintang suatu bidang. Panjang kebun itu 60 meter. Lebarnya 40 meter. Nah, itu nominal karena dia menyatakan lintang. Nah, makanya saya membuat di sini ADJ garis miring AN. Artinya apa? Ini semuanya tergantung dalam konteks kalimat. Jenis katanya ini tergantung bagaimana dia dalam konteks kalimat. Kemudian kean. Kean ini berfungsi membentuk nomina dan verba. Fungsinya dia membentuk nomina dan verba dari verba, adjektiva, dan prakategorial. Misalnya kean dan pergi. Kean dan pergi ini membentuk nomina. Untuk nomina. Kemudian kean dan dingin. Ya kan? Kean dan dingin. Di sini saya buat membentuk adjektiva atau membentuk nomina. Mengapa saya membuat dua yang seperti ini? Karena sama juga penjelasan saya dengan yang lebar tadi, tergantung pada konteks kalimat.
Jadi kalau dalam konteks kalimatnya, umpamanya dia bisa menjadi adjektiva kalau maknanya terkena dingin. Misalnya dalam kalimat, anak itu kedinginan karena basah kuyup kehujanan. Nah, itu berarti adjektiva. Atau dia bermakna terlampau dingin. Tapi kalau dia bermakna sifat atau keadaan dingin, dia itu nomina. Misalnya, kedinginan udara di luar mengharuskan kita berpakaian tebal. Nah, kan sifat udara itu yang dingin. Jadi kalau dia itu menyatakan sifat udara yang dingin, berarti dia itu kedinginan di situ dia sebagai nomina. Nah, ya. Jadi itulah fungsi afiks dalam bahasa Indonesia. Insya Allah minggu depan saya akan jelaskan mengenai makna afiks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.